Di video kali ini kita akan membahas rekomendasi laptop untuk anak TKJ. Baik itu rekomendasi dari segi harga ataupun dari segi spesifikasinya. Selamat datang di channel TKJ Project. Saya Supri Lanjutan yang seperti biasa di sini saya membahas seputar teknologi yang saya tujukan untuk edukasi anak TKJ. Di video kali ini kita akan membahas rekomendasi laptop dari segi harga ataupun spesifikasi. Ini saya buatkan videonya karena ada pertanyaan dari salah satu video yang sudah saya upload di YouTube. Yang pertanyaannya rekomendasi laptop harga 4 juta sampai 5 juta. Jadi sebelum kita menentukan pilihan kita untuk laptop yang akan kita gunakan nantinya di selama pembelajaran di TKJ, kita pahami dulu kebutuhan kita untuk apa. Karena di TKJ ini minat seseorang itu bisa berbeda-beda. Ada yang lebih fokus ke perangkat keras atau perbaikan perangkat keras komputer ataupun laptop. Ada yang lebih fokus ke masalah aplikasinya, ada juga yang lebih fokus ke jaringannya, dan ada yang jadi ke multimedia ataupun programmer. Sebenarnya di jurusan TKJ itu kita lebih fokus ke teknik komputernya, perbaikan perangkat kerasnya ataupun perangkat lunak dari komputer atau laptop, dan mengenai jaringan, membangun jaringan, keamanan jaringan, dan troubleshooting jaringan. Nah, kenyataannya nanti di lapangan kerja kita sering dituntut mampu untuk desain grafis ataupun programmer. Ini sebenarnya desain grafis sama programmer sudah ada jurusan yang khusus membahas ini, tapi kita sebagai lulusan TKJ dianggap mampu untuk multimedia dan programmer. Nah, disinilah kita harus memastikan kebutuhan kita untuk apa, kita minatnya di mana. Kalau kita hanya fokus di perbaikan perangkat kerasnya ataupun perbaikan aplikasi di komputer ataupun laptop, dan untuk jaringan itu kita bisa memilih laptop yang harga 3 juta itu pun sudah bisa, karena kita hanya menggunakan proses yang biasa ya. Tapi kalau kita harus mempelajari multimedia, yang di situ nanti kita belajar edit foto, editing video juga. Nah, disinilah yang harus kita butuhkan laptop yang lumayan spesifikasi tinggi dan harga pasti lebih tinggi. Yang saya lihat itu bisa harganya 8 juta ke atas. Itu yang standar untuk edit video ataupun edit untuk multimedianya nanti. Untuk lebih jelasnya, kita akan cek harga laptop yang 3 juta sampai 10 juta. Kira-kira mampunya seperti apa gitu. Untuk lebih jelasnya, langsung kita cek spesifikasi dan harganya. Oke, kita langsung coba cek harga dan spesifikasi laptop. Di sini saya coba cek di hargakaget.com. Ini tokonya di daerah Medan, kota Medan. Nah, kita coba lihat. Ini notebook, ada Asus, ada Lenovo, ada Acer, ada Dell, HP, MSI, Gigabyte. Nah, kita coba lihat yang Asus. Dari pertanyaan yang ada di salah satu video melalui komentar di
salah satu video saya, itu yang dia tanya harga 4 juta sampai 5 juta. Tapi kita coba lihat dulu yang paling murah. Yang paling murah ini ada 3.350.000. Nah, saran saya di sini jangan lebih fokus ke harganya, lebih fokus ke spesifikasinya, ke kemampuan si laptopnya. Kita lihat yang paling murah ini. Di sini spesifikasinya kita lihat description. Ini sebenarnya ini spesifikasinya. Prosesornya ini ukurannya 11 inci. Ini yang kecil 11 inci. Nah, kita lihat spesifikasinya. Prosesornya N3350. Kita cek, coba upgrade. Nih, kita lihat kemampuan prosesornya. Ini di bawah Mobile Celeron N3350. Ada 2 core-nya dan ada 2 thread-nya. Jelas kalau 2 core 2 thread ini speknya rendah. Kalau kita pakai untuk multimedia ini tidak bakalan sanggup. Kalaupun kita paksakan pasti kurang lah, kecepatannya 2,4. Jadi di sini fungsi core itu ini kemampuan si prosesor itu mengolah data atau memproses data, dan thread itu fungsinya kemampuannya untuk menyalurkan perintah. Nah, jadi semakin tinggi core dan threadnya, maka semakin bagus untuk proses kita melakukan sesuatu di laptop itu. Jadi itu dia harga 3 juta. Sebenarnya kalau ini kita gunakan untuk kebutuhan kita hanya untuk belajar aplikasi atau setting-setting sesuatu, belajar settingan seperti itu, ini sudah bisa. Untuk belajar jaringan juga ini sudah bisa, seperti belajar Mikrotik. Untuk belajar pemrograman juga ini sudah bisa. Tapi kalau kita gunakan untuk multimedia ini tidak bisa. Makanya saya sarankan pastikan dulu kebutuhanmu untuk apa. Kalau kebutuhannya hanya biasa saja, ya yang murah ini sudah bisa, sudah cukup. Tapi kalau kita mau ke multimedianya, ya harus yang lebih mahal. Itu dia yang merek Asus paling murah. Ini Lenovo paling murah, kita coba lihat ada 3.600.000, 3.300.000 ini. 3.300.000 ini sudah AMD dual core. Pasti kalau disuruh milih kita sudah lebih memilih ini yang Lenovo. Sudah 14 inci, sudah lebih besar ukurannya, dan harusnya juga sudah lebih besar. VGA-nya sudah A9 ini. A9 ini VGA-nya kalau kita belajar mengedit video yang sederhana tapi menggunakan aplikasi yang ringan, ini sudah lumayan bisa ini. Kita coba lihat yang A9 ini spesifikasinya. Ini sudah 3,0 kecepatannya, yang tadi masih 2, dan VGA-nya sudah R5 grafik. Ini kalau nggak salah ini sudah 12 MB dan 128 bit. Sudah bisa kita editing video, tapi masih rendah. Kalau hanya untuk belajar ini sudah lumayan. Jadi kalau dari segi harga dan spesifikasi kita lebih memilih Lenovo ini yang harga 3 juta. Kita coba lihat yang Acer ini ada 3.600.000.
lebih mahal sedikit ini, tapi kalau menurut saya dari segi spesifikasi mending yang Lenovo ini. Dari segi harga lebih murah dan dari segi spesifikasi lebih tinggi nih yang Lenovo. Nah, ini prosesornya yang Acer ini N4000, itu prosesornya N4000. Pasti yang punya Lenovo ini lebih tinggi. Kita coba upgrade. Ini masih 2 core 2 thread. Nah, kita coba yang Lenovo yang tadi itu, yang Lenovo, coba ini Lenovo berapa core berapa threadnya, yang ini pasti ini lebih tinggi. Ini dia A9. Oh, masih sama ya. Coba ini A9 9420 9422 core 2 thread. Nah, cuman kelebihan dari yang yang ini dari yang Asus sama Acer, di dalam prosesornya sudah ada VGA. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang Asus sama Acer ini, jelas lebih tinggi ini dari segi VGA-nya. Tapi kalau dari segi ketahanannya belum tentu kita bisa pastikan mana yang lebih kuat. Namanya juga buatan manusia, ya pasti ketahanannya tidak bisa kita jamin. Bisa saja seminggu kita pakai sudah rusak. Tidak bisa kita pastikan masalah perangkat keras. Ini hanya kita membandingkan masalah spesifikasinya. Yang notebook merek HP nih selanjutnya. Ada harga paling murah di sini 3.600.000. Prosesornya N3060. Gini aja biar lebih singkat. Prosesor yang N3060 yang seri N seperti itu biasanya itu masih kemampuannya masih sama itu. Jadi nggak usah kita terlalu bandingkan, kita buka lagi nih. Yang jelas kalau yang prosesor seri N seperti ini itu udah kira-kira sama kemampuannya. Paling beda di media penyimpanan ataupun di RAM-nya. Kalau dari segi kemampuan ini masih dikategorikan sama. Itu dia. Jadi nggak usah kita buka ini. Dari segi harga yang merek HP ini lebih mahal. Berarti dari segi harga ya kita coba lanjut ini. Yang MSI, setahu saya MSI ini nggak ada yang 3 jutaan. Ini sudah merek-merek mahal. Gigabyte juga yang mahal-mahal ini. Jadi dari segi harga 3 jutaan kita lebih memilih yang Lenovo untuk spesifikasinya. Oke, kita coba gini aja, dari harga 3 juta ke 4 juta ini hampir sama kemampuannya, beda-beda tipis saja. Kalau kita gunakan untuk kita bandingkan untuk penggunaan editing ataupun untuk multimedia, jelas yang harga 4 juta ke 3 juta itu sama kemampuannya. Oke, kita coba lihat yang 4 juta ke 5 juta. Ini yang 4 juta seri ini yang kita coba yang Asus dulu. Ini Asus yang harga 4 juta. Ini 4 juta. Prosesornya ini prosesor, kita coba lihat tipe prosesor Celeron. Nah, ingat aja seperti yang saya
sudah sebutkan tadi itu, kalau yang seri-seri N seperti ini, Celeron N, Intel N, itu masih sama, nggak usah kita buka ini. Paling ini nanti 2 core 2 thread ya, kemampuannya paling nanti sama, hanya beda di RAM sama harddisknya yang berbeda. Itu dia harga 4 juta yang Asus. Kemudian ke yang Lenovo, kita coba Lenovo yang harga 4 juta. Yang 4 juta sama juga ini, N4000 ini prosesornya sama. Kemudian kita cari ke yang ini Acer yang 4 juta seri N juga, 5 juga 4 juta ini seri N3350 sama juga, itu dia harga 4 juta. Kita coba harga 5 juta. Harga 5 juta ini 5.800.000 sudah core i3. Kita lihat kemampuan dari yang 5 juta ini. Spesifikasinya ini RAM-nya sudah generasi 6 prosesornya. Ini VGA-nya masih Intel HD Graphic 520. Dari segi untuk kemampuan dia multimedia ini masih kurang. Tapi dari segi prosesor sudah sedikit lebih tinggi dibanding yang Celeron tadi. Kita coba lihat spesifikasi dari prosesornya. Nih, ketikkan aja seperti ini, upgrade, kemudian ketikkan nama prosesornya, lalu cek di CPU upgrade. Prosesornya yang ini 2 core dan 4 thread. Sudah lebih sedikit lebih tinggi threadnya, tapi dari segi kemampuan dia untuk multimedia masih sama aja kurang. Itu dia yang harga 5 juta di merek apa tadi, yang Acer, yang merek Acer yang harga 5 juta. Nah, itu aja sebenarnya kesimpulannya. Kalau harga dari 5 juta ke 4 juta ke 5 juta yang prosesor Intel sama aja dari segi kemampuannya. Tapi kalau kita lihat yang AMD, bisa lebih sedikit mampu untuk editing video. Kita coba yang ini, AMD A9. Ini sudah ada VGA di prosesornya. Kalau yang seri-seri AMD seperti ini, AMD A9. Kita coba yang cari yang AMD. Ini harganya, kalau yang seri Intel yang AMD hanya satu ini. Kalau dari segi kemampuan untuk mengolah multimedia, dari segi spesifikasi kita lebih milih ini, yang AMD A9 420, itu dari merek Acer. Kita coba merek Lenovo, ataupun kalau ada yang ber HP ini 5 juta, ini harga 5 juta masih prosesor Core i3 6. Kalau yang Intel itu VGA-nya sama aja, masih standar, belum mampu untuk multimedia seharusnya. Kalaupun kita gunakan untuk multimedia, pasti kita gunakan aplikasi yang harus yang rendah, aplikasi edit video yang simple. Yang ini tidak ada AMD. Kita coba yang Asus harga 5 juta. Asus nih i3
prosesornya ini, coba kita ketikkan upgrade, ini paling sama ya kemampuan prosesornya, 2 core 4 thread. Yang ini nah, kesimpulannya, kalau kita mau fokus ke multimedianya, kita harus ambil laptop yang sedikit lebih mahal. Contohnya di sini kita coba lihat, yang Asus dulu, atau yang Acer, atau kita coba ambil semua ya. Asus yang sudah lumayan untuk editing video, di bawah harus memang di atas 8 juta ke 10 juta. Kita coba lihat, ini merek Asus, kita coba lihat, kalau tidak salah itu dari merek Asus seri yang TUF, harga sekitar ini 8.700.000. Kita coba lihat yang 8 juta, sudah ada Nvidia, ini sudah lumayan ini, Nvidia GeForce. Spesifikasi kalau untuk multimedia kita fokus ke VGA-nya. Ini VGA-nya Nvidia MX 130 DDR5, kapasitasnya 4 GB, support Direct 12 atau 11, dan ini memori bus width-nya 64 bit. Sebenarnya semakin tinggi bitnya, semakin bagus kualitas VGA-nya, dan semakin tinggi juga kapasitasnya. Ini 4 GB-nya ya semakin bagus. Tapi biasanya kita lebih memilih yang 2 GB. Ini 4 GB, kita lebih bagus memilih 2 GB dan 128 bit daripada 4096 ini 64 bit. Intinya kita lebih bagus memilih yang bit lebih tinggi. Biasanya yang 64 bit itu masih dikategorikan rendah. Jadi bayangkan harga 8 juta masih kurang sebenarnya. Jadi untuk multimedia nggak usah kita cek ini mengirit durasi, kita fokus ke VGA-nya dan prosesornya. Kalau bisa prosesornya minimal 4 core 4 thread dan VGA-nya minimal 4 GB dan 128 bit. Itu dia standar bisa editing video. Dalam ini nanti ada pertanyaan, saya spesifikasinya rendah, harga laptop saya 4 juta tapi bisa editing video ya. Nah sekarang kita menggunakan aplikasi editing video yang seperti apa. Kalau kita menggunakan yang standar untuk spesifikasinya, bisa juga seperti editing video Filmora, tapi kita ambil yang seri rendahnya. Permasalahannya nanti kalau spesifikasi laptop kita rendah, kita editing videonya panjang durasinya dan
pemotongan lumayan banyak dan penyisipan video-video lain atau gambar-gambar lain lumayan banyak, renderingnya nanti kita bisa kewalahan dan bisa nanti laptopnya hang kalau speknya rendah. Tapi kalau kita hanya edit videonya simple aja, ya bisa kita gunakan yang harga-harga di bawah 5 juta ini. Itu dia saran dari saya. Kalau kebutuhannya untuk multimedia, gunakanlah spesifikasi laptop yang lebih tinggi dari segi prosesor dan VGA-nya. Tapi kalau kita menggunakan laptop itu hanya untuk belajar seperti biasa, belajar aplikasi, belajar jaringan, belajar pemrograman, ya spesifikasi yang rendah sudah bisa kita gunakan, yang harga 4 juta ke bawah. Itu dia saran dari saya. Dan kalau bisa, atau kalaupun kalian kekurangan dana, saya juga ada saran, lebih bagus rakit PC untuk menggunakan untuk nanti kita gunakan di praktek kita selama belajar di TKJ. Jadi kelebihannya menggunakan laptop itu, menggunakan PC itu, kita bisa belinya pecah per part nanti. Bagaimana tekniknya punya PC yang kualitas bagus, nanti saya kasih link videonya di deskripsi. Karena kalau saya bandingkan dengan harga laptop yang 3 juta, yang 3.300.000 saja, kita gunakan itu untuk rakit PC bekas, kita nanti itu sudah bisa setarakan dengan laptop yang harga 10 juta kemampuannya. Jadi kita lebih banyak keuntungan kalau punya kalau rakit PC yang part bekas. Baik, itu sedikit saran dari saya atau sedikit rekomendasi dari saya. Kalaupun di luar dari apa yang saya jelaskan ini ada spesifikasi laptop lain yang lumayan murah tapi tidak saya bahas, bisa langsung dikasih nanti di komentar. Tapi di sini saya hanya lebih merekomendasikan laptop ini dari segi spesifikasi. Baik, sekian video kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang masih bingung memilih laptop untuk digunakan praktek di TKJ. Dan apabila kalian suka dengan video ini, langsung aja like, share, dan subscribe. Tekan juga tanda loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari saya. Saya Supriyadi Panjaitan, sampai ketemu di video saya selanjutnya.